is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu akhirnya meskipun dalam kondisi berjauhan. Oke, baik Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwa hari ini itu merupakan pertemuan, sebetulnya kalau misalnya kita hitung secara realnya, kita baru pertemuan ketiga ya Bu ya? Ya, Ya betul, baru pertemuan ketiga. Ada 3 pertemuan yang terlewat, namun kita sudah sepakati itu dilaksanakan secara asinkronus ya. Ya, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, karena sebelumnya kan kita baru bertemu ya. Perkenalkan, nama saya Enieva Abnita Apriliani, saya dari Jawa Barat, tepatnya dari Kabupaten Cianjur. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang dari Kabupaten Cianjur? Cianjur. Ada, ya saya dari Cianjur Bapak dan Ibu, kemudian home base saya ada di Universitas Islam Nusantara untuk home base-nya, kemudian saya tahun ini diperbantukan di UIN Syekh Nurjati untuk membersamai Bapak dan Ibu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, Bu. Ya, terdengar jelas, Bu. Jelas ya? Iya, jelas. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih luar biasa sekali Bapak dan Ibu masih menyempatkan untuk hadir dan mengikuti perkuliahan meskipun ada beberapa teman-teman yang sambil bekerja. Tidak apa-apa. Oke, baik Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa mata kuliahnya adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, mungkin ini bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Bapak dan Ibu ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya ada yang sudah pernah menempuh S1? Belum, Bu. Belum ya? Belum semuanya. Oke, baik. Kalau begitu, saya jelaskan dari awal bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dari semua program studi. Jadi, seluruh mahasiswa itu wajib mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, mata kuliah Bahasa Indonesia ini adanya di semester 1 sebagai dasar atau pondasi Bapak dan Ibu menggunakan bahasa Indonesia selama di perguruan tinggi. Ya, untuk teman-teman yang ada kendala atau trouble itu silahkan menyesuaikan. Mungkin nanti bisa bertanya ke teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom ini. Ya, di sini Bapak dan Ibu, saya membersamai selama 1 semester ke depan, tepatnya sisanya tinggal berapa pertemuan lagi ya? Kalau dipotong berarti kita sudah 6 pertemuan ya? Betul tidak hitungannya? Agar kita sama ya, bahwa pertemuan kita sudah terlalui, kemudian minggu depan, 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS. UTS. Ya betul, di pertemuan ke-8 UTS. karena kalau secara hitungan sistem kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu ini bekerja keras gitu kan, bekerja keras untuk lebih banyak membaca materi-materi secara mandiri. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya apakah materi yang sudah saya unggah sempat dibaca? Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya?
Dan Hanya Oke, awalan. saya anggap sudah. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya tidak berniat untuk menggurui ya, tapi kita bisa berdiskusi terkait dengan bahasa Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia di dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia untuk di perguruan tinggi, yang mana tujuan akhirnya adalah Bapak dan Ibu dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar bahasa, yaitu untuk nanti di akhir menulis karya ilmiah. Untuk menulis karya ilmiah, kemudian dan dapat berpresentasi atau memaparkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Jadi tidak hanya sekedar baik dan benar saja Bapak Ibu, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang santun. Itu yang diharapkan di dalam mata kuliah ini sebagai luarannya. Kemudian nanti di akhir kita akan berlatih untuk menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin nanti kita sesuaikan waktunya, bentuknya apa karya ilmiah, karena karya ilmiah ini begitu banyak. Namun saya berharap Bapak dan Ibu dapat menyusun, dapat menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk yang sederhana. Seperti itu. Oke, kembali lagi. Sudah dipastikan ya Bapak dan Ibu sudah membaca terkait dengan materi yang sudah saya unggah. Saya kira saya sudah mengunggah 2 materi, yang satu e-book terkait dengan bahasa Indonesia di perguruan tinggi ya. Dan ada terkait dengan ragam bahasa. Oke. Biasanya ketika saya melakukan tatap maya, saya akan bertanya, berdiskusi dengan para mahasiswa. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu, untuk melihat sejauh mana Bapak dan Ibu sudah memahami materi-materi yang diunggah dan dipelajari secara mandiri. Baik, jadi tidak perlu ragu Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Karena yang saya nilai dalam proses pembelajaran itu ada 4 aspek. Mohon dicatat ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Ada 4 aspek yang menjadi penilaian saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Yaitu meningkatkan keempat keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Ya, keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membaca. Yang ketiga adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Jadi ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang menjadi indikator penilaian dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya tadi agar Bapak dan Ibu kita semua dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun. Baik dan benar tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian nanti untuk tulisan penunjangnya ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pernah mendengar Bapak dan Ibu terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Belum. Belum? Belum. Oke, kalau belum, nah ini kita akan belajar sambil bermain dengan gadgetnya. Boleh dibuka browsernya Bapak dan Ibu, ya. Silahkan dibuka browsernya, kemudian ketik di Google pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Silahkan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Betul. PUB. PUB ya, PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB. Oke, kalau disingkat itu menjadi PUEB. Ada tidak, Bu? Ada. Ada ya? Ada ya. Bisa diunduh tidak? Bisa. Oke, kalau bisa silahkan diunduh terlebih dahulu.
ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah, Bu. Sudah ya, boleh dibuka. Bapak dan Ibu silahkan coba dibuka isinya tentang apa di sana. Tentang abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada apa lagi, Bu? Huruf vokal, pemakaian huruf vokal, huruf Betul. konsonan, Betul. huruf diftong, atau apa itu, Bu? Ya, ada diftong, kemudian apa lagi, Bu? Kemudian konsonan, pemenggalan kata, Ya, terus betul. huruf kapital dan huruf besar, Ya, Huruf miring. huruf miring, ya. Huruf tebal. Iya. Penulisan boleh. kata. Apalagi silahkan boleh dilanjutkan dengan yang teman-teman yang lain. Silahkan. Ada apa lagi di sana? Ada pemakaian tanda baca, Bu. Ada pemakaian tanda baca. Kemudian apa lagi? Kemudian ada penulisan kata, ada kata dasar, berimbuhan, partikel, kata bentuk ulang, singkatan, dan lain-lain, Bu. Oke, betul. tanda Ya. baca. Tanda-tanda baca, bagaimana menggunakan huruf kapital, itu adalah kaidah-kaidah bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Seperti apa kita menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan, silahkan itu sebagai pedomannya Bapak dan Ibu. Ketika kita mau membuat kalimat, menyusun paragraf, seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, UEB ini adalah sebagai salah satu senjata kita, ya, alat tempur kita untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu miliki adalah kamus. Apakah punya kamusnya? Tidak. Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum punya, Ada yang Bu. punya kamus? Kamus bahasa Indonesia? Belum. Belum ya? Belum Oke, kalau belum, kita bisa buka, Bapak dan Ibu di handphonenya ada Play Store? Ada ya? Ada, Bu. Ada. Nah, silakan dibuka Bapak dan Ibu, kemudian coba ketikkan KBBI Daring edisi kelima. Ya, silakan. Yang terbaru itu kelima. KBBI itu apa, Bu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang edisi Silahkan 5 ya, Bu ya? diunduh. Oke. Ya, silakan diunduh aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang paling terbaru ya. Edisi apa? Ya, jadi sebelum kita mulai materi, mulai perkuliahan, mulai belajar, kita harus punya alat tempurnya dulu. Salah satunya tadi ada PUEBI, kemudian ada kamus. Ketika kita belajar suatu bahasa, itu salah satu alatnya adalah kamus, kemudian ada pedoman atau acuan-acuan yang digunakan. Sudah? Diunduh? Sudah. Ada ketemu? Sudah ke-download, Bu. Oke, baik, sambil menunggu di-download tadi, diunduh ya. Diunduh, di-download ya. Oke. Nah, jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu mulai membiasakan untuk menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Karena kelasnya adalah kelas bahasa Indonesia, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Oke. Tadi masing-masing PUEBI-nya sudah ya, Bu? Sudah. Ya, betul. Jadi tidak perlu repot-repot kita untuk mencetak. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau cetak, silahkan. Seperti itu. Kemudian sekarang masing-masing dari mahasiswa sudah memiliki kamusnya. Kalau kamus versi cetak kan cukup tebal ya Bapak dan Ibu. Kalau ini cukup ada di handphone saja, tinggal dibuka, kemudian mencari kata yang kita tidak tahu artinya, tinggal dicari di sana. Oke, kita lanjut.
Ya, kembali pada materi yang pertama itu kemarin kita sudah membaca ya terkait dengan sejarah, fungsi dan kedudukan. Saya pikir, saya rasa bahwa teman-teman juga sudah membaca. Namun saya ingin mendengar kembali seperti apa yang telah teman-teman ketahui terkait dengan sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Untuk itu, siapa yang mau berbicara terkait dengan sejarah bahasa Indonesia? Kapan bahasa Saya, Bu. Indonesia itu dirumuskan? Silakan. Tanggal 28 Oktober 1928, Bu. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya akan memberitahu untuk cara menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu ketika bertatap maya seperti ini melalui Zoom, silahkan gunakan tombol reaksi. Ada tidak tombol reaksi? Ada. Ada ya di sana dalam bahasa Inggrisnya ada ada raise hand atau angkat tangan, boleh diklik di sana. Jadi ada beberapa urutan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu mengacungkan tangan melalui tombol reaksi. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan mohon izin Bapak dan Ibu, kemudian sebutkan namanya siapa, lalu sebutkan apa tujuannya. Misalnya, saya mohon izin Bapak dan Ibu, misalnya saya Wahyuni, izin menjawab atau izin memberikan tanggapan. Jadi ada urutan ketika kita menjawab pertanyaan atau memberikan sebuah tanggapan. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Ya. Baik, Bu. Oke, kita berlatih ya, karena silakan diingatkan lagi bahwa dari awal saya bilang bahwa dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini ada 4 keterampilan. Yang pertama adalah menyimak, kemudian membaca, berbicara, dan menulis. Jadi selama proses pembelajaran ini, kita akan berlatih bagaimana kita menghadapi situasi formal menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi silahkan bagi yang ingin menanggapi atau berbicara, boleh dicoba. Ya, baik, silakan saya buka antrian untuk yang pertama ada Pak Abu Casani, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu menanggapi tadi pertanyaan dari Ibu dosen tentang sejarah, fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Mohon izin Bu, saya mau sedikit mengulas tentang kedudukan bahasa Indonesia atau fungsinya bahasa Indonesia. Jadi setelah saya baca kemarin dari unggahan yang Ibu unggah pada portal, kemudian di sana saya membaca bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa pemersatu, mengingat pulau-pulau atau keragaman dari bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa daerahnya masing-masing, sehingga bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu dari semua bahasa yang ada di Indonesia. Jadi fungsinya sebagai bahasa pemersatu dan sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu. Boleh kita lanjutkan ke Ibu Wahyuni, silahkan. Ya, Ibu Wahyuni ada? Mohon maaf, Bu. Ya, Sudah silakan. terdengar? Ya. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuni Azulfa dari Banjarnegara, Bu. Menanggapi pertanyaan dari Ibu terkait sejarah bahasa Indonesia itu bermula pada saat Kongres Pemuda
yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu salah satu isi dari Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda itu poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, kemudian bahasa Indonesia itu dikukuhkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Barangkali itu, Bu, dari Baik, saya. ya, Terima terima kasih. kasih Ibu Wahyu. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan Pak Rohim. Ya. Ya, Pak Rohim mohon dinyalakan speakernya ya. Halo Pak Rohim. Mungkin terkendala signal ya. Barangkali ada lagi yang ingin menyampaikan. Baik, Ibu Siva silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. menambahkan dari jawaban Bapak Ibu yang tadi, Bu, terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, karena di Indonesia ini tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam-ragam. Jadi selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang-orang Indonesia yang juga menguasai bahasa asing. Begitu. Jadi bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa persatuan agar semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa berkomunikasi dengan semua warga masyarakat daerah, Bu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, sama-sama kembali kasih untuk Mbak Siva. Kemudian silakan Ibu Muayyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Bu dosen tadi dan teman-teman, itu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Mari, kemudian boleh dilanjutkan oleh Pak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sangat baru sekali bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu antara anak bangsa masyarakat Indonesia yang latar belakangnya memang terdiri dari berbagai suku, beda budaya, dan beda daerah. Beda daerah, beda pula bahasanya. Namun tidak sedikit banyak di daerah-daerah sana orang-orang yang belum mengerti atau tidak bisa secara gamblang atau secara lancar mengucapkan bahasa Indonesia pada sehari-harinya dalam berinteraksi. Mungkin itu adalah PR kita semua ke depannya untuk lebih menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya, terutama ketika kita mendidik anak-anak didik kita di sekolahan. Karena masih banyak juga pendidik zaman sekarang atau teman-teman saya juga yang ketika di kelas masih dengan latahnya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bukan seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin berbicara, menyampaikan pendapatnya terkait dengan sejarah, fungsi, dan kedudukan?
Oke, silakan. Ini Ibu atau Bapak? Pak Ibu Puji, silakan. Ya. Oh, Bapak, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Izin Ibu dosen yang saya hormati, izin menanggapi bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda yang berisi 3 poin ikrar, yaitu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tersebut juga dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin secara garis besar, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari kita lanjutkan ke Ibu Dewi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Ibu. Indonesia. Kurang terdengar Ibu, mohon izin. Suaranya tidak masuk. Ibu. Belum masuk. Oh, belum. Nah, Ibu ya. Dicoba Ibu, mungkin agak lebih dekat karena sedang di luar ya ini. Iya. Ya, boleh. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai antar daerah dan antar budaya daerah. Sekian Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh kita lanjutkan ke Pak Murtadlo, silakan. Assalamualaikum Saya mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin menanggapi, Bu. Ya, silakan. Lebih ke fungsi bahasa Indonesia itu diantaranya memiliki banyak peran penting. Di antaranya adalah sebagai bahasa yang menghubungkan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak suku-suku lokal, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi dalam segala bidang, termasuk kegiatan administrasi pemerintahan, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Maka sudah memang kewajiban bahwa setiap jenjang pendidikan itu harus ada mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia. Itu saja, Bu. Maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh kita lanjutkan ke Pak Rifai, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan Ibu terkait sejarah bahasa Indonesia dan kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia itu resmi diproklamasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan waktu itu adalah Sumpah Pemuda, yang para pemuda Indonesia itu berkumpul kemudian membuat sebuah perjanjian, diantaranya yang ketiga adalah mempertahankan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Terus kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia sendiri itu sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Itu Ibu yang bisa saya baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh Bapak Rohim. Ya.
Silakan Bapak. Sepertinya masih gangguan ya, Pak Rohim, ada? Baik, kita lanjutkan ke... Oh, ada, silakan. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya karena ini lagi di perjalanan di rumah teman, sinyal agak susah. Baik, silakan. Ya, bagaimana Pak Rohim? Oke, sepertinya terkendala signal. Kita lanjut ke Pak Jalaluddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, yang terpenting kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi umum yang pertama adalah komunikasi, yang ketiga adaptasi, Hilang lagi, silakan lanjut Pak Jalaluddin. Mohon izin Pak Rohim untuk ini dulu ya, dijeda dulu. Silakan. Kalau menurut saya yang terpenting kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, yang yaitu sebagai pemersatu antara semua suku bangsa yang mempunyai banyak bahasa. Karena kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai di atas segalanya di antara bahasa-bahasa daerah. Kalau kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai alat administrasi, sebagai bahasa negara, bahasa sebagai berfungsi dalam negara, seperti dalam pendidikan, di instansi pemerintahan atau yang lain-lain. Kalau menurut saya yang terpenting ada sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, banyak sekali yang ingin berbicara. Kita jeda dulu. Tenang saja, semua pasti nanti kebagian. Baik, Bapak dan Ibu, betul ya. Tadi salah satunya adalah fungsinya sebagai bahasa pemersatu dan tentu saja dia sebagai lambang negara, bahasa negara kita, bahasa Indonesia. Betul, bahasa Indonesia dirumuskan pada saat Sumpah Pemuda ya. Namun, saya ingin bertanya, bahasa Indonesia itu kalau berdasarkan referensi ya, buku kita, dia itu berasal dari bahasa Melayu. Yang ingin saya tanyakan adalah Melayu bagian mana sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Melayu apa yang digunakan menjadi bahan dasar perumusan bahasa Indonesia? Oke, baik, Pak Raji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanggapi. Nama saya Raji. Kalau tidak salah, yang saya baca adalah Melayu Riau. Betul, Melayu Riau ya. Oke, betul. Bahasa Melayu Riau dijadikan sebagai dasar pembentukan atau perumusan bahasa Indonesia. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia, kita sekarang mengenal istilah Trigatra. Ya, Trigatra bahasa Indonesia. Oke, ada yang pernah mendengar kata Trigatra? Terkait dengan Trigatra? Trigatra bahasa Indonesia. Jika belum ada yang pernah mendengar, silahkan kita gunakan fasilitas yang sudah tersedia adalah internet ya. Kita ketik. Apa itu Trigatra bahasa Indonesia? Silahkan mencari.
Trigatra Bahasa Indonesia? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Ya, silakan. Siapa yang sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. 3. Ada Trigatra? Ada. Ada ya. Siapa yang mau membacakan? Trigatra, Trigatra? izin menanggapi, Bu dosen. Ya, Kalau silakan. menjawab. Isi Trigatra Bahasa Indonesia yaitu yang pertama utamakan bahasa Indonesia, nomor 2 lestarikan bahasa daerah, yang ketiga kuasai bahasa asing. Betul apa tidak? Betul, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Oke, di sini Bapak dan Ibu tentu sudah memiliki kemampuan bahasa Indonesia ya. Iya. Oke, sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua? Pertama. Bahasa pertama? Ya, mungkin ada yang bahasa pertama dan ada bahasa kedua. Ya, arti bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali diperoleh, ya, yang diajarkan oleh orang tua kita atau yang membesarkan kita. Itu adalah bahasa pertama atau bahasa ibu, ya. Nah, yang dikatakan bahasa pertama atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan. Kita dulu menggunakan bahasa apa yang pertama kali kita bisa? Silahkan ditulis di kolom chat. Silahkan ditulis di kolom chat. Bahasa apa yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita atau orang yang membesarkan kita? Silahkan. Tulis di kolom chat ya. Oke, lebih banyak menggunakan bahasa daerah ya. Kita pertama kali diajarkan oleh orang tua kita itu adalah bahasa daerah. Yang mana ketika bahasa itu adalah bahasa pertama yang kita peroleh, yang kita kuasai, maka disebut dengan bahasa ibu. Gitu kan, pengertian bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita atau bahasa pertama. Ya, nanti teman-teman mungkin nanti akan mendengar atau membaca di mana ada kata bahasa ibu atau bahasa bahasa pertama. Kemudian ada bahasa kedua yang mana bahasa itu diperoleh setelah bahasa pertama. Diperolehnya dari mana? Bisa saja dari lingkungan sekitar atau dari sekolah. Seperti itu. Jadi belum tentu bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu. Begitupun dengan bahasa daerah. Dan mungkin saja ada yang bahasa ibunya adalah bahasa asing. Kalau sekarang kan orang-orang tua zaman sekarang kan lebih banyak mengenalkan yang pertama adalah bahasa asingnya. Seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ya. Jadi pengertian bahasa pertama itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan. Bahasa ibu tadi. Ya, bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh seorang ibu ke anaknya atau orang tua yang membesarkannya. Oke, kemudian ada bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya dilihat dari kedudukannya, gitu kan, apakah bahasa Indonesia adalah bahasa pertama? Belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu. Tergantung orang tua atau ibu mendidiknya seperti apa. Namun, ketika kita kembali lagi pada Trigatra, yang harus diutamakan adalah bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Tentu yang diutamakan adalah penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita tetap melestarikan bahasa daerah. Boleh tidak kita menggunakan bahasa Indonesia namun menggunakan logat daerah?
boleh-boleh saja, gitu kan. Kalau misalnya masalah logat, dialek, itu tidak akan bisa lepas, ya. Logat orang Sunda, orang Sumatera tentu kental, ya. Tentu pasti ada ciri khasnya, begitupun dengan orang Jawa atau orang dari suku manapun, pasti dia memiliki ciri khas. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam materi ragam bahasa, ya. Jadi, untuk kalau misalnya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, namun kental dengan dialeknya itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bahasa Indonesianya yang digunakan. Nah, dan apa nanti yang mempengaruhinya adalah apa? Situasi di mana kita berbicara, ya. Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa daerah, dan kapan kita menggunakan bahasa asing. Oke, saya ingin bertanya, bahasa asing apa yang Bapak dan Ibu kuasai? Silahkan ditulis di kolom chat. Bahasa asing yang Bapak Ibu kuasai atau Ibu bisa begitu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan bahasa asing. Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, ada yang bahasa Inggris, betul, bahasa Arab. Wah, luar biasa ya. Bapak dan Ibu menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ditanya, kita bisa berapa bahasa, begitu ya? Oh, kita menguasai 4 bahasa ya, rupanya ada bahasa Indonesia, bahasa daerah sesuai suku bangsanya, kemudian ada bahasa asing, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah perlu mahir? Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Pada tahapan bahasa asing, cukup kita bisa memahaminya, menggunakan secara sederhana juga sudah oke, sudah bagus. Dan jika saya lihat latar belakang Bapak dan Ibu juga ada yang ada di wilayah pesantren ya, di lingkungan pesantren, yang mana penggunaan bahasa Arab itu cukup kental. Itu luar biasa sekali. Jadi kita perlu dengan bangga menyatakan bahwa kita menguasai berbagai bahasa. Satu, bahasa Indonesia, tentu itu adalah tingkat mahir karena kita adalah native speaker atau penutur aslinya. Ya. Kemudian bahasa daerah sesuai daerah masing-masing. Baik itu Jawa, Sunda, atau bahasa Madura tadi ya, ada yang menggunakan bahasa Madura. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita perlu menanamkan sikap bahasa kita, ya. Jadi, kita menanamkan sikap satu, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh malu ya Bapak dan Ibu. Ketika kita bertemu dengan orang asing atau apa, seperti dimanapun, kita bangga bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun kita juga bangga menggunakan bahasa daerah, ya. Bahasa daerah, saya yakin bahasa daerah dan bahasa Indonesia Bapak Ibu ini berada pada tingkatan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan bahasa asing? Ketika kita tadi, Bu, saya hanya bisa sedikit. Tidak apa-apa karena kita bukan penutur aslinya. Ya, tapi cukup kita dengan memahami bahasa asing itu, meskipun levelnya level yang rendah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan apakah bahasa Arab kita itu bagus atau tidak, bahasa Inggris kita bagus atau tidak, kita tidak perlu memikirkan hal itu. Namun cukup dengan kita bisa menguasai itu tingkat penguasaan setiap orang kan berbeda-beda. Tentu kita tidak bisa disandingkan dengan penutur aslinya. Gitu. Bahasa Arab kita tentu akan berbeda dengan bahasa Arab orang Arabnya sendiri, begitu. Ya, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menanamkan sikap bahasa yang mana kita perlu bangga atas diri kita sendiri, yang mana kita bisa menguasai berbagai bahasa, ya, berbagai bahasa. Namun yang perlu Bapak dan Ibu ketahui adalah di mana Bapak dan Ibu menggunakannya, lalu seperti apa. Kalau di Jawa, di Sunda itu ada tata krama ya, ada tata krama penggunaan. Saya tidak tahu bahasa daerah yang lain apakah ada tingkatan-tingkatan dalam menggunakan bahasanya. Namun di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatan.
itu tidak ada tingkatan bagaimana cara kita berbicara pada usia yang lebih atas atau lebih bawah. Yang membedakan adalah kesantunannya. Bukan dari struktur bahasanya, tapi dalam kesantunannya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketika cara kita berbicara. Ya, sikap santun kita bisa ditunjukkan dengan nada bicara kita. Seperti itu. Ya, berbeda dengan bahasa daerah yang jelas memiliki tingkatan bahasanya seperti itu. Tentu dari kata atau diksinya akan berbeda. Namun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak ada tingkatan penggunaan bahasanya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita siap-siap lagi. Silakan untuk menyampaikan lagi pendapatnya terkait dengan ragam bahasa. Bapak Ibu sudah membaca? Sudah? Sudah ya? Silahkan bagi yang tadi belum sempat untuk memberikan tanggapannya, saya berikan kesempatan untuk mahasiswa yang belum menyampaikan. Silahkan. Boleh. Terkait dengan ragam bahasa, apa menurut Bapak dan Ibu ya? Silahkan, hasil membacanya. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Oke, ada Pak Ahmad Rifai, silahkan. Ya, Pak Ahmad Rifai. Ya, Bu. Ya, ragam bahasa yang saya pahami dari bacaan materi bahasa Indonesia yang kemarin dikirimkan adalah macam-macam bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia. Ada bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa ibu, dan lain-lain. Itu yang saya pahami, Bu, ragam bahasanya. Ada bahasa resmi juga, bahasa non-resmi. Contohnya bahasa resmi yang digunakan bahasa baku, bahasa non-baku. Yang bahasa baku digunakan untuk hal persuratan di dalam kantor dan lain-lain. Bahasa baku yang digunakan untuk acara resmi perusahaan yang dibuat oleh itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh kita lanjutkan ke Mbak Fadila. Silakan. Izin Ibu, saya Fadila akan menyebutkan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Yang saya ketahui baca pas kemarin itu jenis-jenis ragam bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cara berkomunikasi, kemudian yang kedua cara pandang penutur, dan ketiga itu berdasarkan pesan komunikasi. Nah, untuk cara komunikasi yang kedua yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Kemudian untuk cara pandang penutur yaitu dibagi menjadi 4, ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tak resmi. Kemudian untuk yang ketiga berdasarkan pesan komunikasi itu dibagi menjadi 4, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, dan ragam sastra. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke Ibu Nur Habibah, silakan. Waalaikumsalam. Karena kursi tolong. Suaranya boleh agak lebih lantang, Ibu, atau mungkin lebih dekat. Ya, Bu. Mohon izin menanggapi tentang ragam bahasa kemarin saya baca, yaitu
ragam bahasa terdiri di antaranya yaitu terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa lisan ataupun tertulis. Dan adapun menurut bahasa Kalidraksa, kalau tidak salah itu bahasanya itu ada 3, yaitu idiolik, dialik, dan ragam bahasa. Seperti Betul. Cukup. Terima kasih. Iya, Mohon maaf sama-sama. kurang. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ke Ibu Hafnia tuh, silakan. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan pendapat yang saya ketahui, Bu. Ragam bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama ragam lisan, ragam tulis, ragam baku, dan ragam non baku. Ragam lisan digunakan dalam percakapan atau interaksi sehari-hari. Ragam tulis meliputi gaya penulisan seperti surat menyurat dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Boleh kita lanjutkan ke siapa ini? Pak Muhammad Fauzi, mangga, silakan. Boleh dinyalakan dulu speakernya, Pak Muhammad Fauzi. Nggih, mohon maaf. Ya, silakan Bapak. Nggih, ragam bahasa Indonesia disebabkan oleh keanekaragaman budaya, etis, geografis, sejarah, kolonialisme, interaksi sosial, migrasi, sejarah lokal, agama, modernisasi sistem pendidikan, media massa, dan teknologi. Terus juga di sini disebutkan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi ragam bahasa di Indonesia, yaitu tingkat pendidikan, faktor usia, perbedaan jenis kelamin, jabatan atau profesi juga dapat mempengaruhi keragaman bahasa. Terus juga dari bidang yang ditekuni, itu juga dapat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan. Terus juga ada keberagaman dialek di Indonesia. Itu 6 faktor yang mempengaruhi keragaman bahasa di Indonesia. Keragaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan untuk bangsa Indonesia. Mari kita saling merawat keberagaman ini. Mari kita jadikan keberagaman ini sebagai pemersatu anak bangsa. Selalu bangga menjadi warga bangsa Indonesia atas berbagai keberagamannya. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi siapa yang mau ini? Ada yang belum tadi? Oh, Pak Ahmad sudah, Bu Hafni sudah. Pak Raji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi, nama saya Razi. Terkait dengan ragam, yang Razi pahami adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misal dalam modul yang telah dibaca adalah ragam baku dan ragam tidak baku. Sebagai contoh untuk ragam baku, kalimatnya sebagai berikut. Ambulans itu rusak terkena rudal Israel pada malam kemarin, tanggal 19 Oktober 2023. Sedangkan untuk tidak baku, kata ambulans menjadi ambulan dan kata kemarin menjadi kemarin. Demikian Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh Ibu Faikotur, silakan. Baik, terdengar Bu suara saya? Iya, terdengar. Silakan. Terdengar? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi Ibu. Variasi ragam bahasa sesuai dengan yang saya ketahui ialah variasi bahasa sesuai dengan situasi yang digunakan atau medium
atau mediumnya yang digunakan. Secara dilihat dari cara penuturan, itu ada terbagi menjadi dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, juga ragam tidak resmi. Sedangkan secara berkomunikasinya, dilihat dari cara berkomunikasi, ada ragam lisan, ada ragam tulisan. Sedangkan dilihat dari topik pembicaraannya ada yang namanya ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Intinya tergantung dari situasi apa dan dengan siapa itu kita berbicara. Nah, itulah ragam bahasa. Menurut yang saya ketahui seperti itu. Betul, terima kasih Bu Faikatur. Oke, boleh Ibu Yayan, silakan. Ya Ibu, saya Yayan Meliana Prihatin izin menanggapi Bu. Untuk ragam bahasa adalah merupakan variasi bahasa yang digunakan berdasarkan topik pembicaraan atau lawan bicara atau lawan bicaranya. Sedangkan untuk adanya ragam bahasa itu terjadi akibat adanya latar belakang yang berbeda, seperti adanya latar belakang sosial, terus sejarah, budaya ataupun letak geografisnya. Untuk ragam bahasa bisa dibagi menjadi 4, seperti ragam bahasa resmi, tidak resmi, ragam bahasa dialek, dan ragam bahasa terpelajar. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Boleh dilanjutkan ke Pak Dede. Silakan Pak Dede Saiful. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tadi agak terlambat karena sudah sholat dulu tadi. Iya, silakan. Baik, tadi mungkin saya sedikit menanggapi tentang ragam bahasa. Kalau menurut saya pribadi, karena bacanya cuma selintas, cuman sebelum ragam bahasa kan ada hakikatnya, fungsinya seperti tadi dijelaskan, fungsinya sebagai apa dan harus di mana sebagai apa. Kalau yang bahasa nasional itu tingkatnya lebih tinggi, terus ada bahasa daerah, terus bahasa asing karena mengikuti perkembangan zaman. Kalau bahasa daerah kan mungkin karena di Indonesia ini berbagai daerah juga berbagai bahasa, jadi mungkin digunakan sesuai porsinya. Nah, kalau di ragam bahasa ini menurut saya karena adanya variasi penggunaan. Jadi ketika kita menggunakannya harus disesuaikan dengan posisinya, kan nggak mungkin gitu kalau kita di lingkungan formal atau menggunakan yang tidak formal itu kan jadi tidak sesuai. Jadi untuk kesesuaian itu makanya ragam bahasa ini ada karena ada porsi-porsinya, mungkin begitu Ibu. Nah, kalau seperti kadang-kadang juga mungkin ketika kita di formal terus menggunakan bahasa yang tidak formal, ini menjadi masalah begitu. Ya, mungkin secara di situasi ini sebagian orang mungkin memahami. Tapi mungkin di sebagian lain ini lo kok memakai bahasa ini. Begitu juga dengan tadi sedikit baca, intonasi dan dialek itu harus semaksimal mungkin disesuaikan. Jangan sampai ini orang dewasa juga, walaupun di bahasa Indonesia nggak ada mungkin tingkatan harus sopan bagian, tapi tetap harus ada tingkatannya. Oh ini ke kepala, oh ini untuk sesama kita, oh ini yang belum kenal. Nah, disitulah mungkin tersetemnya adanya ragam bahasa. Tapi seperti saya juga di sini, kadang-kadang Ibu, karena saya di Sunda, terus lama di Ternate, nah terus sekarang kuliah bergaul dengan kebanyakan orang di Jawa, kadang-kadang ketika di SMS bingung sendiri. Jadi mungkin di sini untuk di kalangan istilahnya sekarang akademik begini harus betul-betul dikondisikan. Walaupun insya Allah saya sebagai yang di situasi ini memahami juga, setidaknya langsung belajar satu kali begitu. Mungkin itu menurut saya. Jadi terlalu panjang. Ya, betul. Terima kasih. Mohon maaf Ibu. Ya. Baik, terima kasih.
betul teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita terkait dengan ragam bahasa. Yang pasti adalah bahwa ragam bahasa ini tadi ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang tentu kita perlu dipahami adalah kita menggunakan bahasa itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Dengan siapa kita berbicara, gitu kan? Dengan siapa, kemudian pada situasi apa, apakah situasi formal atau non formal, apakah sedang di dalam kelas atau di luar kelas. Seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu sedang memberikan penyuluhan atau pelatihan misalnya, atau sedang berbincang biasa saja, misalnya di tempat makan atau dalam kondisi yang tidak formal. Itu tentu penggunaan bahasanya akan berbeda. Ya, betul. Kalau misalnya kita pahami bahwa bahasa Indonesia tidak ada perbedaan kata untuk orang tua dan kata untuk anak-anak, seperti itu sama. Namun kita bisa mempengaruhinya dengan tadi intonasi, dengan cara kita berbicara, gestur tubuh kita seperti apa, itu yang perlu kita kuasai. Yang ingin saya harapkan di sini setelah Bapak dan Ibu mengetahui oh jenis-jenis bahasa, ragam bahasa ini rupanya di berbagai banyak hal-hal yang mempengaruhinya. Sehingga ketika nanti di lapangan Bapak dan Ibu di dalam pekerjaan menggunakan bahasa Indonesia tentunya adalah Bapak dan Ibu mentransferkan ilmu pendidikan agama Islamnya itu dengan bahasa yang lugas, bahasa yang santun, bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang tepat sasarannya. Apakah bisa tidak disamakan ketika kita menyampaikan mentransfer ilmu kepada orang dewasa dengan anak-anak? Tentu akan berbeda, begitu. Jadi harus tepat sasaran, jangan disamaratakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mentransfer ilmu, gitu kan sesuai bidang ilmu kita, itu tepat sasaran. Pada siapa kita berbicara? Apakah sesama orang dewasa atau kepada anak yang jauh usianya di bawah kita? Gitu. Tentu pemilihan kata, pemilihan diksinya akan berbeda. Nah, nanti saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menyampaikan, berbicara, menyampaikan terkait bidang ilmu Bapak dan Ibu, namun audiensnya berbeda. Jadi tentu penggunaan bahasanya itu pun berbeda. Misalnya nanti akan ada, apakah memungkinkan di sini untuk dibagi kelompok? Untuk prakteknya? Siap, bisa Bu. Bisa ya, agar tidak terlalu banyak saya minta untuk dibagi menjadi 8 kelompok saja. Ya. Silahkan itu disesuaikan anggotanya. Nanti untuk keterampilan berbicaranya, untuk langsung mengaplikasikan ragam bahasa ini, saya ingin Bapak dan Ibu mempraktekkan bagaimana cara menyampaikan bidang ilmu Bapak dan Ibu itu terkait dengan pendidikan agama Islam, karena memang di sana kita beradanya, jadi tidak keluar dari konteks. Bagaimana kita bisa mentransfer ilmu pendidikan agama Islam itu kepada audiens yang berbeda. Seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa ragam bahasa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, ada usia, ada tingkat pendidikan, tingkat strata sosialnya pun berbeda, begitu. Nah, dari beberapa faktor itu kita mencoba untuk mempraktekkan seperti apa kita bisa menyampaikannya, begitu. Jadi nanti di masyarakat luas itu akan enak. Oh ternyata pendidikan agama Islam ini menyenangkan ya, begitu. Untuk anak-anak ya seperti itu. Agar anak-anak dapat mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan pendidikan agama Islamnya tepat seperti itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Apakah sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini terkait tugasnya, itu kapan? Oh, kalau tugasnya itu tidak dalam waktu dekat. Nanti saya infokan sebelumnya adalah Bapak dan Ibu itu membentuk dulu kelompok. Nanti kalau sudah kelompoknya terbentuk, begitu kan? Nanti saya bagi sesuai dengan topiknya.
Nanti saya bagi per topiknya seperti apa, dan itu akan dilaksanakan ketika kita bertatap muka lagi. Begitu. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu bisa berlatih terlebih dahulu. Begitu. Saya rasa Bapak dan Ibu cukup mahir untuk menyampaikan karena ada sebagian yang sudah bekerja kan ya, menjadi guru pendidikan agama Islam atau seperti apa di masing-masing bidang ilmunya. Jadi untuk penugasannya ini nanti akan dilaksanakan masih cukup lama, jadi tenang saja. Dari sekarang silakan berlatih membaca lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ragam bahasa tadi. Gitu kan, dan Bapak dan Ibu boleh mencari referensi bagaimana cara berbicara tergantung dari audiensnya. Siapa audiensnya? Saya rasa Bapak dan Ibu pasti menemukan berbagai latar belakang audiens. Begitu. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk menangkap layar dulu sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan diaktifkan kameranya ya. Boleh untuk halaman pertama dulu. Ya. Ya. Sambil senyum boleh, Bu? Boleh. 1, 2, 3. Lanjut, kemudian 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan, tetap semangat. Semoga perkuliahannya lancar. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya yang kurang baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali ya. Iya Ibu. Ya, boleh. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mari Terima saya kasih, akhiri Bu. ya. Ibu. Sehat, Ibu. Ini mama, mama